Kehidupan yang semakin jauh dari nilai kebaikan dan keimanan yang menimpa sebagian manusia telah melunturkan nilai-nilai moral dan akhlak. Bahkan perilaku seperti itu pun menular hingga ke orang-orang yang dahulunya berperilaku baik dan amanah. Semua ini tentunya terjadi tidak lepas dari sifat manusia yang suka berebut kepentingan, baik untuk dirinya ataupun kelompoknya. Seolah-olah dosa tidak akan menghampiri dirinya, mereka malah menghalalkan segala caranya di tengah-tengah ketentraman umat, apalagi ada yang muncul di tengah-tengah saudaranya yang kesakitan dan menderita. Inikah mereka yang disebut dalam Al-Quran sebagai akhlak yang tercela, tidak takut dosa demi kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya. Sejatinya Islam sebagai agama pembawa rahmat bagi alam semesta telah begitu banyak memberikan nasihat dan pelajaran penting bagi pengikutnya, bahwasannya untuk tidak abai dan lengah akan dosa, terlebih dalam mewujudkan kepentingannya. Lantas, mengapa hal tersebut masih saja sering terjadi? Apa dampak yang akan mereka dapatkan ketika sudah hilang rasa takut akan dosa dalam dirinya? Bukankah setiap manusia dalam hidupnya memiliki kepentingan? Apakah pantas demi kepentingan menghalalkan segala caranya? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Hamidiyah, Jalan Semanan Raya Kalideres. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita untuk berbagi ilmu dan nasihat. Tentu saja Kiai Haji Misbahul Munir dan Ustadz Abdurrahman Jalani Ujai yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan kepentingan. Di dunia ini semua manusia pasti memiliki kepentingan, tetapi ada saja manusia-manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsunya seringkali melakukan kepentingan dengan menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Sekali lagi mudah-mudahan dengan berkah selawat semuanya yang hadir di sini, khususnya para pemirsa juga yang ada dimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk dapat pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita, host kita yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sama tahu bahwa manusia itu ada yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya sebagai golongan orang yang beriman. Amin ya rabbal. Ada juga yang golongan murka dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang-orang yang seperti itu tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa berdosa dari apa yang dilakukannya, padahal hal itu mengundang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal itu bisa terjadi khususnya di akhir zaman ini? Ternyata itu persoalannya pada satu hal bisa kita tinjau dari sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya di dalam satu jasad kita ini ada yang namanya segumpal daging, ya. Segumpal darah daging, ya. Segumpal daging, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau tuh daging bener bagus, yang namanya jasad semuanya bagus. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau misalkan dirusak tuh daging, maka seluruhnya juga bakal rusak. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa daging itu namanya hati. Jadi bayangin tuh, berbicara yang namanya hati bisa berpengaruh kepada sesuatu yang besar di dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Gara-gara hati, kehidupan, tatanan, peradaban semuanya itu rapi. Gara-gara hati juga semuanya bisa hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Hati itu terbagi menjadi 3 makanya. Yang pertama adalah qalbun salim. Apa namanya? Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bisa jadi tunduk? Karena dia punya ilmu. Kenapa dia punya ilmu? Karena mau duduk di majelis ilmu, berteman dengan orang-orang soleh, memandang wajah-wajah daripada para ulama, ngerti agama, hatinya akhirnya tertata. Selamat dia punya diri, selamat dia punya hati, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Manusia model yang hati kayak begini nih, yang bakal selamat entar di akhirat. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman faqala ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yakni di hari enggak ada lagi manfaat harta, anak, apalagi suami, ya Bu ya. Di dunia aja lu cemburuin terus, apalagi ntar di akhirat, betul apa kagak? Udah enggak ada manfaatnya lagi itu, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu
Mudah-mudahan orang kampung sini, jamaah yang ada di sini, semua para pemirsa masuk kategori punya hati yang selamat. Amin ya rabbal. Yang kedua, hati yang sakit, kolbun maridun tuh. Ini kolbun marid, dia beriman, tapi kadang-kadang dia juga tunduk kepada hawa nafsu, sehingga kadang dia ngikutin alur daripada agama, tapi juga dia ngikutin alur daripada hawa nafsu tersebut. Sehingga di dalam hatinya masih ada hubud dunia, cinta yang namanya dunia. Dari cinta dunia akhirnya nggak takut ame dosa. Tapi terkadang tuh orang mikir lagi istighfar, besok begitu lagi, istighfar lagi, besok begitu lagi, istighfar lagi, gitu aja udah. Nah, orang yang model kayak begini mestinya banyakin doa. Doanya apa tuh? Yang sering kita tuh baca di akhir sholat kita pada saat tahiyat. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum. Habis itu baca doa apa biasanya empompo? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Asal begitu aja nganggap aja lu, yang penting kelihatan kayak orang baca aja ya. Ujungnya dah masihid dajjal kayak yasinan lu. Yasin wal Qur'anil hakim kesononya. Baru ujungnya kun payakun bareng-bareng. Pak, abis itu bacanya apa? Ya muqallibal sabbit qalbi ala dinik. Ini bukan cuman buat ente orang doang, termasuk nih saya sendiri pribadi. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar hati kita itu enggak nambah sakit. Bahaya. Sebab kalau sampai begitu kita bisa termasuk nih nauzubillah min dzalik apa yang dikategorikan oleh Allah. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Mereka punya hati sakit dan Allah tambahin sakitnya. Na'udzubillah. Susah tuh. Kalau misalkan dia enggak buru-buru balik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada terakhir menjadi kolbun mayit, hatinya udah mati. Bukan lagi kemudian dia bisa membedakan daripada hak dan batil, tapi dia tidak mampu membedakan antara hak dan juga batil. Sehingga kehidupannya menjadi apa? Dia boleh penampakannya manusia, tapi kelakuannya kelakuan binatang. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betapa banyak orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka dari kalangan jin dan manusia. Kenapa itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, hatinya enggak bisa memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi matanya enggak bisa lihat kebenaran. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya kuping tapi enggak bisa mendengar daripada yang namanya kebenaran. Akhirnya ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih daripada binatang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang termasuk golongan lalai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Semoga kita masuk kategori qalbun salim insya. Baik, terima kasih Ustaz Jailani dan pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali. Justru dari hatilah akan terlahir berbagai macam keputusan-keputusan. Hati yang bersih akan melahirkan keputusan yang baik, yang bermanfaat. Tetapi hati yang kotor justru akan melahirkan keputusan yang berpotensi mendolimi orang lain. Lantas bagaimanakah kita mampu menyelaraskan antara kepentingan kita dengan aturan atau tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insya Allah akan dijawab oleh guru kita Kiai Misbah selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.